Berpikir di sini tentu saja bukan asal-asalan. Terdapat 4 unsur yang harus ada agar terwujudnya sebuah pemikiran, yakni adanya indera, objek atau fakta, otak, dan tabung informasi. Komponen inilah yang akan saling berkaitan, memproses sebuah pemikiran, dan kemudian menghasilkan sebuah pemahaman. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk pemahaman adalah tabung informasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Maka, sangat mungkin antara individu yang satu dengan yang lainnya memiliki pandangan serta sikap berbeda pada satu objek atau fakta yang sama. Semua ini ditentukan oleh tabung informasi yang dipunya. Sebagai contoh, ada fakta ritual mencontek setiap kali musim ujian. Fakta yang ada ini tentu tidak semua orang membenarkan. Pro dan kontra pasti akan ada. Bahkan di kalangan remaja itu sendiri. Ada yang merasa biasa saja karena memang sudah rutinitas musiman dan banyak pula yang mengamalkan. Ada yang sampai mengancam kalah tidak mendapat contekan. Ada juga yang risih dan kesal dengan budaya mencontek ini. Nah, apa yang membuat mereka beda sikap dalam memandang aktivitas mencontek ini? Betul sekali, tabung informasinya. Tabung informasi ini kita dapatkan dari apa yang kita dengar, kita baca, dan kita tonton. Artinya, tabung informasi ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada, ia adalah sesuatu yang harus diusahakan. So, kita kudu bin wajib pilih-pilih apa saja yang layak untuk dimasukkan ke dalam tabung informasi yang kita punya. Jangan sampai nyampah. Pastikan informasi yang masuk adalah informasi yang pasti kebenarannya. Sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa sumber informasi yang pasti kebenarannya adalah wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang seharusnya menjadi santapan setiap hari sebagai pengisi tabung informasi yang kita miliki. Bukan K-pop, drakor, atau konten-konten anfaedah lainnya yang bergentayangan di jagat maya. Sebagaimana para pemuda pada masa peradaban Islam, mereka unggul dengan bekal pemikiran yang berasaskan Islam. Setiap fakta yang mereka hadapi selalu dikaitkan dengan tabung informasi yang bersumber dari wahyu ilahi. Sehingga keimanan mereka bertambah. Karya-karya mereka pun tetap mendunia, bahkan dikenal hingga masa sekarang. Sebut saja Muhammad Al-Fatih. Ketika ia mengindra Konstantinopel, maka ketika itu pula ia mengaitkannya dengan tabung informasi yang dimiliki. Sebuah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Konstantinopel pasti akan takluk. Sebagai sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hingga pada akhirnya Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pemuda yang berhasil membuktikan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konstantinopel takluk di tangan seorang pemuda yang mengoptimalkan aktivitas berpikirnya dan tebal keimanannya. Jejak keagungan peradaban Islam sudah jamak diketahui bahwa Islam pernah mengetahui kancah peradaban dunia. Tidak kurang dari 13 abad, peradaban Islam menjadi merkusyur dalam berbagai hal kehidupan. Negeri-negeri barat sekalipun, mereka berkiblat pada dunia Islam. Sepanjang peradaban Islam itulah, khasanah serta keagungan yang ditorehkan oleh para ilmuwan dan pemikir muslim tidak terhitung jumlahnya. Dalam hal kedokteran, fisika, arsitektur, geografi, ilmu astronomi, kimia, apoteker, geologi, dan berbagai cabang ilmu lainnya berkembang pesat. Tidak hanya sekedar capaian duniawi, lebih dari itu para ilmuwan muslim menjadi mendedikasikan sebuah pikiran mereka untuk kemaslahatan umat seluas-luasnya. Menorehkan tinta emas peradaban yang sulit untuk dilupakan. Semua ini mereka lakukan hanya dengan satu dorongan, yakni harapan peroleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan layak menjadi penduduk syurga. Berpikir bikin hidup lebih hidup, gitu. Penting untuk kita ketahui bahwa maju mundurnya sebuah peradaban adalah ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemikiran generasinya. Percayalah, peradaban rusak yang kita saksikan hari ini tidak akan pernah berubah selama generasi mudanya hanya jadi kaum rebahan. Perubahan hanya bisa terjadi
jika adanya revolusi pemikiran. Berpikir benar dengan secara rutin mengkaji Islam, memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebab telah kita ketahui bahwa tidak ada kebenaran mutlak kecuali yang bersumber dari wahyu. Maka, tidak berlaku bila akal semata yang menjadi penentu. Benarnya, akal mutlak harus tunduk pada wahyu, bukan nafsu. Ingat, corak peradaban masa depan ada di pundak kita. Mau jadi pejuang atau pecundang? Pilihan ada pada kita. Generasi smart tentu tidak akan memilih yang sia-sia. Berubah dan berbuatlah untuk menghasilkan peradaban yang agung dan mulia, peradaban Islam. Dimulai dengan mengaktifkan produktivitas berpikir kita. Setelahnya, rasakan sensasi yang berbeda. Bahwa hidup akan terasa lebih hidup karenanya.